Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Sobat Katolikana, jumpa kembali dalam Renungan Tetes Embun, Senin 8 Agustus 2022. Jadi teladan, bukan batu sandungan. Kutipan dari Injil Matius, bab 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Konon ada cerita, pada suatu kali ada seorang pastor dengan mobil birunya parkir di sebuah pusat perbelanjaan. Karena malam minggu, parkir susah sekali didapat. Sudah mau masuk satu tempat kosong, keduluan dipakai yang lain. Sang pastor sudah mulai emosi. Akhirnya ada satu tempat kosong yang karena agak sulit posisinya, dibantulah oleh tukang parkir. "Yo, kiri-kiri!" Sang pastor pun menggoyangkan setirnya ke kiri. Tukang parkir kembali berteriak keras, "Balas, balas, balas, balas!" Tapi sang pastor tetap ke kiri sampai terdengarlah bunyi tabrakan. Duk! Mobil biru menabrak pembatas di sebelah kiri mobil. Tukang parkir bilang, "Bapak ini bagaimana sih? Saya sudah capek-capek dari tadi, emosi sendiri. Bapak saya minta balas, gak mau balas. Maksudnya apa?" Sang pastor menjawab, "Dek, saya ini pastor loh. Harus mengampuni semua orang. Gak boleh itu balas-balesan." Sobat Katolikana terkasih, apa sih yang sering menutupi hati kita pada kebaikan? Benar sekali, dendam, kebencian, kemarahan, egoisme. Dalam situasi seperti ini, sangat mungkin orang tidak bisa melihat dengan mata hatinya kebenaran dan kebaikan. Kompas beberapa waktu lalu menulis, fanatisme yang berlebihan memicu peredaran hoaks. Ya pastilah, karena ketika orang menjadi lebay dalam memihak satu kelompok, dia pasti akan membenci kelompok lain. Data dan fakta, kebenaran menjadi nomor 2. Demikian pula Paulus mengatakan, orang Israel membaca kitab Musa, tetapi dengan selubung yang menutup hati mereka. Demikian juga orang Farisi dan para ahli Taurat, yang mengatakan beragama, namun tertutup hatinya karena ego mereka. Hari ini, Yesus justru berpesan kepada para muridnya agar tidak menjadi batu sandungan dalam hidup. Siapapun yang mengakui dirinya sebagai orang Kristiani harus menunjukkan sikap yang dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi semua orang dalam segala bidang kehidupan. Dalam pembacaan kitab hari ini, Yesus menunjukkan sikapnya yang menaati kehendak Bapa serta menaati peraturan hukum agamawi. Para murid sangat sedih ketika Yesus memberitahukan untuk kedua kalinya akan penderitaan, kematian, dan juga kebangkitannya kelak.
ia akan mengalami kematian oleh tangan manusia demi melakukan kehendak Allah Bapa. Ketika berada di Kapernaum, pemungut bea bait Allah menanyakan tentang bea yang seharusnya dibayarkan setiap tahun oleh orang-orang Yahudi. Lihat kitab Keluaran bab 30 ayat 11 sampai dengan 16, bandingkan dengan kitab Nehemia bab 10 ayat 32. Peraturan seperti itu diteruskan oleh umat Yahudi hingga pada zaman Yesus. Yesus adalah pemilik bait Allah, dan seharusnya ia tidak perlu membayar pajak. Namun, supaya tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus tetap mengajak murid-muridnya untuk membayar pajak. Semoga begitu pula kita hidup sebagai orang yang beragama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, dan gama artinya kacau. Agama berarti tidak kacau. Jadi, agama dimaksudkan untuk meniadakan kekacauan dan menciptakan keharmonisan dengan Tuhan dan sesama. Jadi kalau kita mengaku beragama, tetapi masih seenaknya sendiri, suka marah, tidak mau kalah, membenci sesama, apakah hidup keagamaan kita telah seperti yang diajarkan oleh Kristus, yang adalah kasih? Apakah sebagai murid Kristus, kita justru telah menjadi batu sandungan bagi yang lain? Mari kita menjadi teladan dalam kebaikan, bukan malah menjadi batu sandungan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar selalu menjadi terang, garam, dan jalan bagi sesama, selalu menebar kebaikan, bukan menebar halangan dan menjadi batu sandungan. Tuntunlah kami untuk tetap rendah hati, agar sungguh menjadi saksi kebesaran kasih-Mu. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.